أشهد أن لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu istilah dalam Al-Quran dan juga hadis, suatu istilah yang menjadi anjuran bagi kaum mukminin. Istilah tersebut adalah al-musara'ah atau al-istibaq fil khairat. Al-musara'ah yaitu bergegas. Kemudian al-istibaq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga at-tanafus fil akhirah, berlomba-lomba demi akhirat. Ya. Itu semua ada dalam Al-Quran, istilah-istilah tersebut. Dan juga ada di sebagian sunnah Nabi SAW. Al-musara'ah, kemudian al-musabaqah atau istibaq fil khairat. Ya, dan juga lafal-lafal lainnya yang semisal seperti at-tanafus, at-ta'awun dan semisalnya. Yang mana itu melazimkan apa? Melazimkan adanya perlombaan dengan pihak lain sesama muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkati umat ini dan merahmati umat ini disebabkan keterawalan dalam amalan. Maka barang siapa yang himmahnya aliyah, cita-citanya tinggi, dan tumuhnya ali, yaitu cita-cita tinggi gitu, pengen jadi yang the first dalam amalan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, maka orang ini berkah, ikhwan. Orang ini berkah. Semakin awal seseorang datang ke masjid, insya Allah semakin baik. Kecuali mungkin dimaksudkan dia salat sunnah qabliyah di rumahnya, mungkin itu oke. Ya. Tapi al-istibaq, al-musara'ah, sikap berusaha mendahului dalam kebaikan demi mendapatkan kebaikan akhirat, itu yang diperlukan oleh seorang muslim. Dan dalil-dalil berkaitan itu dengan banyak sekali, ikhwan. Di antaranya kata Rabb kita azza wa jalla: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bergegaslah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya bergegaslah untuk beristighfar kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan di sini musara'ah, bergegas. Kemudian juga disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Juga dalam surat Al-Mutaffifin tentang orang-orang abror, orang-orang yang baik, orang-orang beriman, disebutkan kenikmatan-kenikmatan surgawi untuk mereka. Pada endingnya Allah sebutkan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk jannah itulah, untuk akhirat itulah, maka hendaklah orang-orang yang berlomba ini berlomba, bersemangat, semangat berlomba gitu. Ya, bukan sikut-sikutan, tapi ayo kita berlomba. Kalau misalnya ada teman kita dia
bagus ibadahnya, kita kurang bagus ibadahnya. Kalau nggak bisa melampaui dalam ibadah, lampaui dia dalam sedekah misalnya. Kalau teman kita hebat sedekahnya, kita nggak punya apa-apa untuk disedekahkan, lampaui dia dengan salat sunnahnya misalnya. Kalau misalnya dia punya keilmuan yang tinggi jauh lebih baik, mungkin kita bisa melampaui dari sisi lain, seperti mudah menebarkan manfaat kepada orang lain dari segi sedekah, nafkah, ilmu yang mungkin sedikit, atau mengajarkan ta'lim tajwid untuk anak-anak. Ala kulli hal musara'ah, musabaqah, dan juga munafasah, yaitu semua berlomba-lomba gitu loh. Dan bidang masing-masing kadang-kadang beda, ikhwan. Ada yang betul-betul giat baca Quran sehingga rajin, ada yang qadarullah ma syafa'alah ya. Namun ada sisi lain, dia lebih bagus dalam masalah sedekahnya, infaknya, senyumnya, dan seterusnya. Beda. Dan untuk menanamkan hal tersebut jemaah sekalian, itu kan melazimkan adanya keberkahan dalam hidup. Orang kalau istibaq fil khairat, itu berkah waktunya. Diisyaratkan oleh Nabi SAW doa beliau, ya, rahimallahu hadhil ummah fi bukuriha, atau kama qala Nabi SAW, rahimallahu hadhil ummah fi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala merahmati umat ini di bukurnya. Bukur itu adalah sikap atau perbuatan yang bersifat earlier gitu. Earlier, bukan air liur ya. Earlier. Earlier itu lebih awal. Dengar azan, datang ke masjid langsung. Jangan nunggu qomat, apalagi nunggu assalamualaikum baru datang ke masjid. Ya, datang ke masjid assalamualaikum, taunya cuma ngemis di depan. Ini bukan orang yang sholat ini, pengemis. Dan ngemis ke manusia pula, bukan kepada Allah. Rahimallahu hadhil ummah fi bukuriha. Jadi kalau umat ini masih betul-betul apa-apa dalam amal itu lebih awal, maka dapat rahmat dari Allah dan berkah waktunya. Dan itu bisa antum lihat. Orang yang terbiasa terlambat, biasanya dia orang lalai itu soal ketepatan waktu, kemudian nggak berkah waktunya, banyak lalainya. Lihat aja, beda. Tapi orang kalau misalnya selalu tepat waktu dan dia mukmin, muslim, berkah waktunya dia insyaallah. Berkah waktunya. Ya, karena dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musara'ah, bergegas. Kalau bisa datang di awal, kalau bisa saf pertama gitu kan, itu afdol. Ya, kita bukan berarti menjelekkan saf kedua tadi, enggak. Enggak, kita refleksi masing-masing aja. Dan itu yang tema yang kita akan singgung pada kali ini. Karena kita akan membahas beberapa ayat di surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun kita akan memulai dari ayat 57 sampai 61 insyaallah taala. Ya. Walaupun di kitab At-Tauhid hanya disebutkan 59 karena itu sebagai syahid. Qala Allah taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, mereka tidak berbuat syirik, itulah orang beriman. Kita baca aja dari ayat 57 sampai 61. Ya, di sini kata Al-Ustaz hafizahullah, sisi pendalilannya adalah Allah telah memuji kaum mukminin dengan menyebutkan sifat-sifat mereka. Maka judul kajian ini sifat atau karakter orang-orang mukminin. Yang diantaranya adalah mereka tidak berbuat kesyirikan. Oke, ayat selengkapnya apa ini? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Satu persatu ayat akan kita bahas insyaallah taala, dan kajian ini fokus di ayat-ayat tersebut. Adapun dalil berikutnya tentang masalah ruqyah itu insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Ya. Karena pembahasannya itu kan panjang. Jadi pekan keempat atau 2 pekan lagi kita insyaallah akan membahas
hukum minta diruqyah. Kita bahas tuntas insyaallah pada waktunya nanti. Ya, satu persatu nanti. Pertama ayat 57 surat Al-Mu'minun, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, yaitu orang beriman. Khasyah min khasyati rabbihim. Min di sini menunjukkan sebab takut kepada Rabb mereka, maka mereka mushfiqun, waspada. Waspada. Mushfiqun bisa juga artinya takut juga. Ya. Makanya dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, musyfiqun khaifuna wajiluna mimma khawwafahumullahu ta'ala. Takut, bergetar hatinya terhadap apa yang Allah jadikan, apa yang Allah beritakan dari ancaman-ancaman. Kalau ada ancaman melalui ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW, takut dia. Nah itu baru kadar keimanannya tinggi itu. Sekarang gimana dengan kita ikhwan? Ketika ada berita atau ada kabar dari Al-Quran atau hadis tentang azab kubur, itu kadang-kadang sebagian dari kita itu menganggap itu hanya pidato, ceramah, suatu materi pembahasan. Ya, sampai saya pernah ngomel sama ibu-ibu tuh. Ya, waktu kultum, ya, Anda bahas tentang masalah kematian dan kubur, dahsyatnya kematian. Sebagaimana tradisinya dan tabiatnya ya ibu-ibu ya, kalau kajian ya nggak bisa berhenti itu klaksonnya ya, ngomong terus, cuap di balik tirai itu. Kemudian saya diam dan saya agak tinggikan nada, ibu-ibu tolong diam. Bukan ibu-ibu yang di sini kalau ada, bukan yang di sini, yang di sana jauh, non jauh di Cilangkap. Tolong diam ibu-ibu. Saya sedang bicara tentang kematian dan azab kubur, sementara ibu-ibu berbicara. Gitu loh. Langsung saya tegur langsung. Biarin dah, habis itu ibu-ibu nggak suka saya biarin, kan saya nggak ceramah bukan buat disukai ibu-ibu ya. Biarin aja. Karena sebagian dari kita masih seperti itu. Materi udah biarin aja kelas. Apalagi khutbah Jumat. Kalau ustadz nggak seru, tidur. Nah itu kalau itu laki-laki tuh, dosanya di mata kalau laki-laki. Perempuan dosanya di mulut. Makanya pas kajian dosanya keluar tuh, ya kan? Tidur. Laki-laki yang tersinggung jangan tidur. Nah kalau perempuan dosanya di mulut, ngomong pas lagi kajian, ikutan ngomong. Ustadznya disaut-sautin. Ya. Padahal materi yang disampaikan itu mengerikan loh. Harusnya kita mencerminkan diri bagaimana, tapi ini enggak, masyaallah. Jadi khosyahnya kurang, isfaqnya kurang. Ya, isfaq yaitu rasa takut, khawatir. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lafaz lainnya mungkin Allah taala melaknat ar-rashi, yaitu yang menyogok, wal murtashi, dan yang disogok. Ya, itu kadang-kadang kita nggak ngeh kalau kita tuh pernah gitu loh. Ya, kalau kita mau jujur ya, nggak ngeh kalau kita tuh pernah. Mungkin. Kemudian cuman mikirin tuh, lihat tuh pemerintah tuh, langsung dikiblatkan ke pemerintah, padahal kita juga pelakunya. Jangan-jangan kadang-kadang menyogok untuk dapat hal-hal tertentu, tidak melalui prosedur yang semestinya. Bisa jadi isfaqnya hilang, jadi menspionkan kesalahan pada muka orang, padahal cermin itu harusnya ada di hadapan mukanya. Itu kita seperti itu, ikhwan. Jadi perlu isfaq ini ada, keimanan itu juga ada pada isfaqnya, yaitu rasa khawatirnya, takutnya ketika mendengar apa-apa yang Allah ancam dan Rasulnya ancam. Ayat berikutnya jemaah sekalian, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka ini orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik di sini ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah.
Beriman kepada ayat kauniyah maupun beriman kepada ayat syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Yaitu segala keterjadian dan keberadaan apapun selain Allah di alam semesta ini. Itu ayat kauniyah, semuanya tanpa kecuali. Ya, jadi segala sesuatu ini adalah tanda ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kauniyah. Dan mengimani bahwa segala keberadaan yang ada di semesta ini itu Allah lah khaliqnya, Allah lah yang mengadakannya. Sehingga tidaklah dia melirik matanya kecuali dia berfikir bahwa dia sedang melihat makhluk yang Allah taala atur, Allah taala ciptakan, Allah taala miliki. Kalau kayak gini nih, orang kayak gini misalnya, hilang penyakit kleptomania, ikhwan. Ya, kleptomania, klepto tuh kalau misalnya ngelihat teman punya apa, dia tuh kepengen aja gitu loh. Terus bukan kepengen doang, pengen ngambil. Nah ini dia nih mental klepto nih. Ya, ada teman sendal padahal cuma swallow sendalnya, tetap aja diambil sama dia saking pengennya punya teman. Ya. Ada teman punya bini, pengen juga bini kayak gitu. Nah ini repot yang seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia melihat harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada temannya, itu milik Allah Ta'ala. Iya. Dia percaya ini ayat kauni ini milik Allah, hartanya itu milik Allah, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau udah kayak gitu tuh gak ada iri-irian nanti. Gitu. Bahkan untuk hal yang di atas ilmu, di atas harta deh, ilmu misalnya, ilmu. Ya, melihat seseorang ilmunya lebih tinggi daripada kita nih. Masya Allah, kita pengen seperti dia, Masya Allah, ya bagus itu. Dan kita bertanya, apakah saya kepengen jadi dia, kemudian saya berhasrat supaya dicelaka dengan ilmunya, supaya hilang ilmunya, atau saya kepengen jadi dia karena saya pengen mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala dan keberkahan dari Allah seperti dia, murni seperti itu. Kita lihat apakah ini hasad yang jelek, iri yang jelek, dengki, atau hasad yang terpuji. Ya. Kalau ternyata ini adalah murni kedengkian, kita nggak senang sama ustadz ini karena dia banyak ilmunya, mudah-mudahan suatu saat dibantai ustadz ini sama ustadz lain misalnya, karena dengki aja, maka ini berarti apa? Kurang imannya. Ilmu yang ada pada ustadz tersebut semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ustadz tersebut juga tidak boleh ujub dengan ilmunya, karena ilmunya itu pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sedikit gitu loh. Enggak banyak. Di sisi Allah enggak banyak. Taib, jadi ayat kauniyah. Yang kedua. Taib, itu tadi ayat kauniyah, masih ayat kauniyah yang penting juga di rumah-rumah kita, ikhwan. Di antara keimanan terhadap ayat-ayat Allah secara kauniyah adalah yang tertinggi ini, maksudnya keimanan yang betul-betul dalam. Apapun yang terjadi di rumah tangga kita, apapun yang terjadi di bawah atap rumah kita, itu semua tidaklah terjadi kecuali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan ada sebab takdirnya, ada juga sebab syar'inya, yaitu pelanggaran dari keburukan. Kalau misalnya terjadi keburukan, pasti ada pelanggaran di rumah kita. Kebanyakan dari kita, ya ikhwan, melihat tikus masuk rumah itu hanyalah pandangan lahiriah, logis, duniawiyah. Oh, tikus masuk rumah karena ada lubang. Oh, tikus masuk rumah karena ada bangkai apa. Oh, tikus masuk rumah karena ada masakan ikan atau apa gitu. Itu sebab logis duniawi. Dan tikus itu meresahkan kemudian. Sekiranya rumah-rumah yang resah dengan masuknya binatang, baik buas maupun binatang khabith seperti tikus ataupun ular, kemudian menatap bahwasanya ini memang sebab rasional duniawinya adalah ada lubang, ada sebab atau faktor bau atau apa makanan tikus di dalam rumah ini. Iya, tapi lihatlah sebab rububiyah atau sebab syar'iyah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menjadikan ini meresahkan kami satu keluarga, melainkan pasti karena ada apa? Ada dosa. Ini yang jarang ini. Kalau misalnya kita sudah sampai level ini pemikirannya, ikhwan, itu ilmunya tinggi itu, insyaallah, karena tazkiyatun nufusnya dan juga muhasabahnya itu tinggi dia. Iya. Makanya kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah,
Aku bermaksiat kepada Allah dan aku lihat efeknya di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku. Dalam ini, Masya Allah. Padahal ini sejak apa? Perkataan ini sejak apa? Sejak 1200-an tahun lalu. Tapi sampai 1200-an tahun kemudian, banyak dari kita kaum muslimin yang gak berpikir sampai sebegitunya. Maksudnya apa perkataan Fudail itu? Maksudnya adalah tidaklah ada keburukan yang terjadi di balik pintu rumah Anda, melainkan itu kan dosa orang yang di dalamnya. Mau masuk tikus kek, mau atap rubuh kek, mau banyak belalang masuk kek, mau anak bandel kek, itu karena dosa kita awalnya. Kita hanya bisa alasan apa? Ah, ini rapuh kayunya, ah ini lobang, ah ini emang anak zaman sekarang. Itu doang alasan dari dulu sampai sekarang gitu. Ini anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang hanyalah anak zaman sekarang, makhluk Allah musakhkhar yang Allah Ta'ala atur secara takdir. Tapi enggak cukup di situ mikirnya. Sebagaimana Fudail bin Iyad, mikirnya dalam beliau rahimahullah. Tidaklah aku bermaksiat, melainkan aku lihat efek maksiatku di tingkah istriku, di tingkah kendaraanku. Kendaraan ketika itu masih makhluk hidup, kendaraannya unta, unta dan semisalnya, kuda, kendaraan yang bandel gitu loh. Lah kalau motor kita ngadat bandel nyebelin, ya bensin oke, tapi ada aja satu motor ada sesuatu. Ya mungkin ada apanya lah gitu, secara sains ada sesuatu lah. Tapi lihat dari sisi yang jauh lebih dalam, ada dosa di balik itu. Sampai Fudail bin Iyad bilang apa? Sampai fa'ri baiti, tikus rumahku. Sampai masalah tikus masuk rumah aja ngeresahin kita, anak istri kita resah dengan keberadaan tikus itu. Dibawa kolong tempat tidur lagi, di pojok susah lagi. Melainkan itu disebabkan apa? Ada dosa. Ya, itu kalau kita iman terhadap sisi kauniyah dari ayat-ayat Allah Ta'ala sebegitunya itu dalam itu, Masya Allah. Maka kalau misalnya kita lihat masuk ke dalam rumah, kita dapatkan anak kita malas sholat, istri kita juga belum sholat, malas sholat, kita suruh mereka agak atau bahasa sekarang mager. Sebelum kita menyilet keadaan mereka dengan sebutan anak zaman sekarang, istri zaman sekarang, maka coba kita ngaca dulu, apa emang kita benar-benar udah didik belum gitu loh. Bisa jadi karena kelalaian kita dalam mendidik, makanya mereka seperti itu. Apalagi di masa-masa daring seperti ini, di masa-masa pandemi, belajar secara online, banyak anak-anak sekolahan yang tadinya nggak bandel dan rajin ngerjain, sekarang banyak yang rajin nggak ngerjain, tambahin nggak aja, rajin nggak ngerjain. Orang tuanya ada alasan udah capek, udah saya nggak bisa pantau anak saya, sudah capek, udahlah susah anak saya, tolong Pak Guru, tolong Bu Guru ya didik anak. Lah Pak Guru, Bu Guru juga punya anak masing-masing. Ya tolong bimbing anak saya. Ya itu di rumah bimbing, orang tuanya nggak mau bimbing, kesibukan, padahal ibu rumah tangga nggak kemana-mana. Lihat ya. Ini kesalahan kita, coba lihat kesalahan kita. Itu ayat kauniyah, ayat syar'iyah juga. Ayat syar'iyah di Al-Quran dan juga di hadis. Kita imani dan tidak kita pertanyakan kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Kalau misalnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jangan digugat. Kalau emang kita beriman, ya udah biarkan ya begitu, khalas. Kenyataannya begitu, nggak usah kemudian masa sih Allah turun, kok kayak makhluk sih turun, masa sih Allah turun ke langit dunia, nanti arsy kosong dong, nanti nggak usah nanya gitu, nggak usah dipikirkan logika dengan logika yang sempit. Logika kita itu sampai awan aja belum, sampai awan saja pikiran logika kita belum nyampe. Kenapa? Karena kita selama ini tinggal di bawah, di dasar, di bumi. Awan terlalu tinggi untuk logika kita. Coba sekarang kalau mau pakai logika kita, dari kejauhan lihat awan berkumpul bisa jadi air hujan. Tuh air dari mana? Kita nggak pernah belajar sains. Airnya kan bingung. Nggak usah di logika, karena udah biar serahkan pada Allah. Itu aja soal awan aja sampean serahkan pada Allah.
apalagi soal tentang sifat-sifat Allah, turun ke langit dunia, tangan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, ada semua di Al-Qur'an. Jangan dipertanyakan dan digugat. Jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang jauh dari makna hakikatnya. Oh, yang turun itu bukan Allah. Apa yang turun? Malaikat Allah. Oh, yang turun bukan Allah. Apa yang turun? Kekuasaan Allah. Ya, yang turun adalah Allah Ta'ala. Lah terus gimana turunnya? Nggak boleh nanya gimana turunnya. Ya, jawaban nggak bakal ditemukan. Kenapa? Karena nasnya tidak ada jawaban, dan juga tidak ada gambaran yang semisal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', nggak bakal ketemu jawabannya, karena kita tidak ditugaskan dan dibebankan, tidak dibebankan untuk mengetahui bagaimana sifat Allah. Kita hanya dibebankan untuk mengetahui makna dari sifat Allah dan juga konsekuensi dari keimanan terhadapnya, yaitu ibadah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, berharap kepada Allah, takut pada Allah, cinta pada Allah. Itu yang kita dibebankan padanya. Adapun pembahasan tentang kalau misalnya Allah turun nanti arsy-Nya singgasannya, berarti nggak ada siapa-siapa dong. Ngapain antum nanya kayak gitu? Awan aja belum sampai kepala kita, apalagi arsy Allah. Mau tahu seberapa? Kita udah sebut kayaknya di sini arsy-Nya seberapa. Awan aja nih, awan itu nggak ada apa-apanya. Langit dunia, langit paling rendah masih jauh di atas, Pak. Bulan, bintang, segala planet-planet yang disebutkan oleh para saintis itu, apa namanya, planet Pluto, planet apalagi itu, Mars, Uranus, apalagi ya? Anda nggak hafal itu. Sagittarius itu apa tuh? Beda lagi tuh ya. Ya pokoknya planet itulah. Itu masih di awan, masih di langit pertama ya, kawan. Langit apa paling dasar. Dan kata Ibnu Mas'ud, antum lihat nanti di kitab Tauhid paling akhir, jarak antara langit pertama kedua 500 tahun perjalanan. Kedua sampai ketiga 500 tahun perjalanan. Berarti kalau digabung semua berapa? 500 kali 7 kali 3.500 tahun perjalanan sahih. Dan itu masih ada lagi nanti, ada kursi Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada kemudian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya di dunia ini, langit dan bumi ini, dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW apa? Langit dan bumi dibandingkan kursi Allah itu seperti hamparan padang yang luas, dan langit dan bumi itu seperti bola kecil, cincin kecil, tergeletak, terbuang di situ kecil. Ini kursinya Allah. Taib, kursinya Allah Ta'ala bagi arsy Allah, yaitu kursinya Allah itu seperti apa? Seperti cincin apa namanya? Ini apa namanya? Halqah ini apa namanya? Yang biasa digini apa? Cincin bukan? Ya cincin ya. Tergeletak di tengah padang luas. Ya Allah, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya kita ini, bumi ini, dunia ini, langit dan bumi ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita mencoba mengkiaskan Allah dengan makhluknya yang kecil ini. Imani saja khalas. Kalau sudah Al-Quran, hadis, khalas imani. Enggak usah ditafsirkan macam-macam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan mereka ini tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Untuk ayat ini Anda pengen membahas sedikit tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa atau dalam kitab Qa'idatun 'azimatun fil farqi baina ibadati ahli al-Islam wal iman wa ibadati ahli syirk wa nifaq. Kaidah yang agung dalam membedakan tata cara ibadah orang Islam, orang beriman, dengan tata cara ibadahnya orang musyrik dan orang munafik. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman 88 Anda sebutkan sebagian dari contoh aja. Yang mana contoh-contoh tersebut kompatibel dengan keadaan di Indonesia, ya kawan. Ya. Masalah di sini, ya kawan. Lafz, kata beliau rahimahullah, ya kita bahas saja. Karena ini masalah syirik, ya kita bahas kan memang masalah syirik yang lawannya tauhid. Anna lafz ziyarati lil qubur. Nah, kita berbicara tentang ziarah kubur sekarang. Lafal ziarah kubur qad sara fi 'urfin nasi mutanawilan li ziyarati syar'iyyatil ma'muri biha
wal bid'iyatil manhiyya anha. Lafal ziarah kubur. Nih beliau rahimahullah wafat 728, sekarang 1442, 700 tahun lalu ya berarti. Dan tulisan beliau ternyata relevan untuk zaman sekarang. Sekarang lafal ziarah di Indonesia, mau ziarah nih, konteksnya mesti ke ziarah kubur ya. Karena ziarah kan mengunjungi ya. Ziarah kepada saudara misalnya itu ziarah. Tapi kalau kita sebut ziarah, kalau di Indonesia difahami ziarah itu apa? Pasti ke kuburan ya kan ya. Taib, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kata beliau ziarah kubur itu dalam uruf dan tradisi manusia itu udah menjadi pemaknaan yang ambigu gitu loh, bersayap, mengandung imma ziarah syar'iyyah yang memang diperintahkan, juga bisa juga dimutlakan dengannya ziarah bid'iyah yang dilarang. Ya kan? Nah, ziarah itu kan aslinya kan diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah silahkan. Oke? Berarti ini kan ziarah kubur adalah perbuatan syar'i tidak syar'i. Tapi karena kerusakan dan kebid'ahan dalam prosesi ziarah kubur, akhirnya sekarang sebutan ziarah kubur itu sebutan bersayap, mengandung apapun yang namanya ziarah, maupun baik itu ziarah yang sesuai syariat Allah dengan doa-doanya, dengan tata caranya, ataupun ziarah yang menyimpang dari syariat Allah, bahkan bertentangan dan berlawanan dengan syariat Allah. Enggak? Sekarang ada bis-bis banyak nih misalnya. Ya makmur ya, ownernya seneng lah gitu. Ya kita nggak ngomongin mereka lah. Kita ngomongin prosesinya. Ziarah misalnya ke daerah. Ya biasanya di daerah kan kuburan-kuburan keramat itu. Di kota juga ada memang. Tapi karena ini masih dekat sama kota, jadi kita singgung daerah aja jauh supaya nggak digerebek ya. Nah daerah misalnya, anak nggak jemput juga dah daerah mana gitu kan? Di situ ada kuburan konon raja yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, konon, atau petilasannya atau makomnya atau apapun lah ya. Bahkan sampai harus menyeberangi danau terlebih dahulu. Boleh disebut namanya nggak kira-kira? Boleh ya? Nggak apa-apa kan? Contoh di Panjalu misalnya. Tahu Panjalu? Nggak tahu? Ciamis. Itu sampai Pak, sampai ada orang, mohon maaf ini nggak menyinggung suku sebenarnya, tapi memang pernah terjadi. Ada orang dari Jawa Timur datang ke Panjalu itu, cuman untuk ngegayungin air, dimasukin plastik, terus dibawa lagi ke Jawa Timur. Katanya airnya berkah. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ini airnya asli dari Mekah. Mekah mana? Makassar ya. Dan itu bis-bis itu banyak yang ziarah ke sana, bukan bisnya maksudnya orang-orang ziarah sana, bis-bis terparkir kan banyak banget ya. Dari beragam kota bahkan sampai luar Pulau Jawa. Oke. Banyak poin-poin yang perlu dikritisi di bab ini. Pertama, banyak emak-emak pengajian yang ziarah ke situ. Emang kenapa Ustaz emak-emak? Biarinlah mereka, Ustaz kok ngurusin emak-emak? Saya bukan ngurusin emak-emaknya sekarang. Masalahnya mereka perempuan dilarang safar tanpa mahram. Udah ada Ustaz mahramnya. Siapa? Sopir bus. Sopir bus mahram dari mana? Ya kesenangan sopir busnya, mahramnya banyak, calon-calon istri banyak. Ya. Biarpun gak pakai mahram, tapi kan berjamaah Ustaz. Enggak, walaupun berjamaah bukan mahram semua itu. Perempuan semua rata-rata. Atau tour guide-nya itu mahramnya. Mahram, ini mahram siluman mahram ini. Mahram jadi-jadian. Ini udah gak benar Pak. Safar perempuan tanpa mahram. Entah dia gadis maupun udah ibu-ibu. Ini poin ini udah salah, udah gak berkah ini poin ini Pak. Terus sampai sana kemudian mungkin awal-awalnya
akan dikatakan kita minta sama Allah, jangan minta sama, akan digituin Pak, pasti digituin. Kita mintanya sama Allah, nggak usah sama ini tuh cuman wasilah saja gitu. Pertama-tama ngomongnya kayak gitu, wasilah, dekat pada orang soleh. Lama-lama kalau kebiasaan, yakin deh hatinya bukan ke Allah lagi. Beneran. Dan itu kan di sana sampai tangganya itu jauh naik, masya Allah. Sejujurnya ada di antara keluarga saya dari kalangan Betawi, kalau saya keturunan Betawi juga ada yang sudah nenek-nenek Pak, usia 80 atau 90 tahun. Itu ngebela-belain ke sono. Naik tangga dengan berapa puluh atau ratus buah tangga itu. Ditanya sama ibu saya, itu apa enggak capek nih? Ya mau gimana lagi? Orang rame enak, ya nyari ramenya. Kemudian ngalap berkah nanti di sana, di petilasannya dia, atau kadang-kadang minum air bunga, air di kendinya atau apa, nah, masya Allah. Ziarah kubur, ikhwan, kayak gini ziarah kubur ini, ziarah kubur bid'iyah yang dilarang. Tapi di Indonesia, di kita di mana-mana ziarah, lafalnya lafal bagus, gambaran dan praktiknya inilah terjadi distorsi dan kesalahan, gitu, ya. Nah, di antara contohnya innama yufhamu minha az-ziyarah bid'iyah al-manhiyah anha kattikhadhi kuburihim masajid wa a'yada. Menjadikan kuburan-kuburan para nabi atau orang-orang saleh masjid-masjid. Entah menjadikan masjid dalam artian hakiki, itu asli kuburan, langsung dijadikan masjid, habis itu jadi masjid. Orang pada sholat di situ beneran. Ini nih, ngawur. Atau itu kuburan, cuman mungkin dirumahin atau di apa, kemudian sebagian dari orang memang sengaja sholat di situ, bahkan sujud di situ. Atau dimaksudkan dari menjadikan kuburan orang soleh ini sebagai masjid, yaitu menjadikannya seolah-olah semanzilah dengan masjid dari segi permintaan, doa, kekhusyuan dan seterusnya. Dan ini real, yang ketiga ini real sekali terjadi banyak di kalangan kaum muslimin Indonesia ini. Lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di rumah Allah Ta'ala. Masjid itu bukan rumah Allah Ta'ala, diwakafkan buat mayit-mayit kaum muslimin atau manusia. Ini rumah Allah Ta'ala. Mana air matanya di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mana menegakkan tangannya lillahi Ta'ala? Mana khusyuknya seperti khusyuknya mereka di kuburan? Dan sampai sejujurnya ya ikhwan, ada kuburan keramat di Jakarta Selatan, ini sahih dan ini hak terjadi, dan ana mendengar secara langsung sanadnya muttasil dari warga situ. Insyaallah thiqah, ana thiqah, tapi yang ini majhul nih, ana juga lupa namanya siapa. Ya. Suatu ketika itu ada kuburan, ana enggak mau sebutin tempatnya karena dekat dari sini ya. Maksudnya dekat dari sini Jakarta Selatan. Kuburan ini masya Allah dikeramatkan. Nah itu dekat daerah Ana ya dulunya. Ana sering lewat situ, jalan-jalan di situ. Maksudnya bukan di kuburannya, di sekitar itu. Nah itu kuburan sudah ada Ka'bahnya ya kawan. Udah ada Ka'bahnya di kuburan itu. Ka'bah isinya apa? Kuburan 2 biji. Udah dirumahin. Isi Ka'bah itu kuburan. Ka'bah ada kiswahnya, Ya ada kiswahnya bener. Wallahi ana lihat ada kiswahnya. Kiswah Ka'bah itu isi kuburan itu. Buat apa coba itu? Ya buat ngejaluk, ya buat tawaf. Walaupun ana belum melihat ada yang tawaf di situ, maksudnya ana sekali doang kan di situ ngeliatin gitu. Masya Allah, ada Ka'bah di situ. Jadi nggak perlu capek-capek, ini travel umrah nih rugi semua kalau kayak gini nih. Ada Ka'bahnya, masya Allah. Ya. Kemudian suatu ketika terjadi bentrok waktu Isya dengan waktu doa mereka. Jadi ada rombongan dari luar. Rata-rata rombongan di situ tuh rombongan luar daerah tersebut ya. Ada rombongan ya jemaah lah gitu. Khusyuk doa di situ seperti doa mereka di Ka'bah beneran gitu, khusyuk, masya Allah. Ya. Habis itu ada azan. Masjid kan di dekat situ sekitar 10 meter di situ masjid besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu masih pada gundang-gandrung selawatan di kuburnya itu masih seperti itu.
Ya, muadzinnya itu tersinggung kan, habis selesai azan, tuh yang di kuburan, ayo sholat, udah selesai, isya, gitu kan. Nah, gitu kan, digituin. Selesai nggak ceritanya, kawan? Belum selesai, nggak seru kalau selesai di sini. Kalau habis itu jemaah yang tadi di kuburan datang ke masjid mereka, ya, masya Allah, hidayah bukan? Bukan, mereka itu marah mereka. Mana tadi muadzinnya? Gak usah ngurus-ngurusin kita, kamu sholat aja, kita mau ke kuburan mau doa di sana. Lihat tuh, kayak gitu terjadi, itu terjadi. Anda nggak mau nyebutin tempatnya. Itu baru satu kejadian yang mungkin ada kejadian-kejadian lain yang lebih bikin kita geleng kepala. Bahkan kalau jantung bisa geleng, jantung geleng juga mungkin, saking ada aja orang kayak gini. Waktu isya, ikhwan, kita kalau ngehardik anak-anak, sholat, isya, udah, maghrib, pulang. Anak-anak masih nurut. Ini mereka nggak nurut, malah mereka marah. Masya Allah. Padahal kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah la yurad. Atau kama qala Nabi SAW, doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Paling bagus doanya mana? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kenapa dikaitkan masjid itu milik Allah? Jangan doa, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena doa di antara yang paling afdolnya adalah di masjid, terutama di antara azan dan iqamah. Itu enggak diperhatikan. Padahal mereka sama kayak kita, sama kayak antum, pakai peci, mungkin pakai baju koko dan seterusnya, tetapi tidak diajarkan. Lebih diajarkan, ayo kita ke kuburan fulan, kiai fulan, kemudian makomnya fulan, petiran fulan, insyaallah di situ akan lebih afdol di situ. Ini nih pintu menuju kesyirikan, ghulu, menuju apa? Sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kalaupun itu soleh, yang mana yang anda ketahui kuburan tersebut, kata orang sih soleh, tapi soleh versi wali majdzub, wali-wali yang 50-50, ya, 50-nya normal, 50-nya ya gitu deh. Nah, di antara hikayat, dan ini insyaallah sanadnya mutasil juga ke Ibu Ana. Ini Ibu Ana orang asli itu. Nah, ini baru thiqah insyaallah Ibu Ana. Ya. Bahwasanya di kubur tersebut, legenda tersebut, dulu ketika hidupnya pun itu orang yang aneh. Suatu ketika, mohon maaf dia agak jorok sedikit, dia pup di pinggir jalan, BAB di pinggir jalan, di BAB beneran gitu. Ditanya sama orang-orang, kok di pinggir jalan BAB? Biarin sedekah buat lalat. Gimana tuh? Jadi wali dia gara-gara itu. Nah, kucing aja dikubur kotorannya. Dan kalau kita tanya, kenapa cingkok boker di situ? Nggak ada bilang sedekah buat lalat. Ini orang manusia berakal kayak gitu pikirannya. Kalau semua orang dari kita kayak gitu pikirannya, bau semua jalanan. Allahul musta'an. Yang gitu jadi wali itu. Karena keturunan nabi tertentu, ya. Repot. Jadilah kemudian kuburan-kuburan seperti masjid, bahkan lebih afdol bagi mereka, lebih dekat seolah-olah kepada Allah dibandingkan di rumah Allah. Kan aneh. Pak, kalau misalnya kita punya rumah, ada ruang tamu, ya, ada ruang tamu, misalnya ada ruang tamu. Kemudian orang mau bertamu nih. Pak, saya mau bertamu, Pak. Saya mau ngasih sesuatu nih, Pak. Oh, silakan. Datang jam berapa? Jam 1. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dia. Dia malah lebih milih ke gudang yang isi rongsokan semua. Sini. Oh, enggak, saya di gudang aja. Allah ajak hayya ala shalah hayya falah ke masjid. Ini malah ke gudang. Ini malah ke kuburan. Lihat. Ketika syaitan tidak bisa menghilangkan keinginan beragama seseorang dari hatinya, maka syaitan berusaha mengalihkan bagaimana keinginan beragama tersebut ke jalan yang menyimpang dari sebenarnya. Dihalang-halangi. Yang tadinya orang senang pengen ke masjid, dibuat ke kuburan. Orang pengen minta sama Allah, dibuat ada yang wasilah mayitnya dulu, wasilah orang wali soleh di kuburan. Begitu. Wa'yadan, dan juga dijadikan hari Id di kuburan-kuburan tersebut. Hari Id, mengapa hari Id dikatakan Id? Karena ada ya'udu artinya kembali. Artinya sudah ada tanggal. Nanti tahun depan gini lagi, tahun depan gini lagi, tahun depan gini lagi. Makanya terjadi seperti Id.
Seperti haulan itu Id termasuk. Haulan itu apa? Tahunan. Wafat tanggal, misalnya dia wafat tanggal 5 Muharram. Haulannya kapan? 5 Muharram tahun depan. Maka diadakanlah kemudian perayaan haulan. Ini namanya Id. Oh enggak Ustaz, tetap aja Id itu Idul Fitri, Idul Adha. Itu secara syar'i, secara bahasa tetap ini juga disebut Id. Dan tidak boleh dalam Islam ada Id baru. Perayaan-perayaan diniyah keagamaan baru setelah Idul Adha dan Idul Fitr. Minimal Id Jumat lah, salat Jumat tuh. Id mingguan lah. Tapi itu kan syar'i. Ya. Wattikhadhu quburihim awthana, menjadikan kuburan-kuburan mereka awthan, yaitu berhala-berhala. Wa musyabahatu ahli kitab fima la'anahumullahu alaihi nabi, fima la'anahum alaihi nabi, dan menyerupai ahlul kitab dalam hal yang sebenarnya itu dilaknat oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Kita lanjut ba'da azan insyaallah ta'ala. Ya, kita azan dulu insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura masajid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, sebelum zaman para sahabat Bani Israel, orang Nasara terutama, mereka menjadikan kubur itu sebagai masjid. Dalam riwayat, kubur orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang akan hal itu. Jangankan sampai menjadikannya masjid kuburan itu. Bahkan meninggikannya saja tidak pada batas wajarnya, atau sampai di semenin, di gapura, dikasih ubin dan seterusnya, itu dilarang dalam Islam, ya, dalam Islam ataupun dalam tradisi. Itu tradisi kembali. Betapa banyaknya tradisi kita bertentangan dengan Islam dan menamakan tradisi tersebut Islami, padahal enggak. Ini mengatasnamakan atas Islam yang tidak sah, yang tidak benar sesuai dengan keislaman sebenarnya. Ya, kenapa hal-hal ini dilarang, ikhwas sekalian? Karena menjurus menuju kepada kesyirikan, khawatirkan nanti. Adapun kuburan Nabi SAW di Al-Madinah itu bukan terjadi masjid dibangun di atas kuburan Nabi, enggak, dipisahin, beda. Ya, dipisahin. Jadi tidak sama dengan konteks masjid-masjid yang memang sengaja dibangun di kuburnya padanya, gitu loh. Makanya kita nggak ada sholat di kuburan Nabi, nggak ada yang sholat menghadap kuburan atau di kuburannya Nabi, nggak ada, karena tertutup, nggak dinamakan sebagai masjid. Sebagaimana parkiran itu bukan masjid, ya kan? Parkiran ya halaman masjid, maka itu bukan masjid. Maka yang sahih kalau ada kuburan di situ, ya, dan itu bukan bagian dari masjid, maka masjid ini bukan masjid di atas kuburan. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yaqsuduna al-hajja ila kuburihim, dan mereka meniatkan haji ke kuburan-kuburan orang soleh. Itu terjadi, dan ini jangan diremehkan, karena bisa sangat terjadi pada orang-orang Indonesia yang ditipu oleh guru-guru mereka. Wa ittikhadhu dzalika nusukan wa du'a was shalah lahum, doa salat di kuburan untuk mayit-mayit itu. Faminhum man yasjudu lil qubur, di antara mereka ada yang sujud kepada kuburan. Ya Allah. Sampai ada di sebuah tempat di daerah Cililitan, dekat Cilitan sebenarnya, ya, ada kuburan pemakaman, dan ada beberapa kuburan yang dirumahkan. Seberangnya masjid padahal. Di situ kan biasa macet tuh. Kayaknya pada tahu nih, takutnya tahu nih. Biasanya macet. Suatu ketika murid ana bukan ana, tapi ini kali thiqah ya,
Mutasil, sanadnya mutasil, langsung dia melihat. Ada angkot, dia naik angkot di situ, lewat situ tuh. Kan macet tuh. Pas banget berhenti di pagar kuburan itu, di pagar pemakaman, kelihatan rumahnya, kebuka pintunya gitu. Dia ngelihat langsung dengan mata kepala. Kalau mata kaki bisa lihat, mata kaki ngeliat juga kali itu. Saking jelasnya itu. Ada beberapa santri atau beberapa pria ya pakai pakaian seperti kita. Itu sujud di depan kuburan itu. Ini bukan terjadi di Madura, Jawa Timur, Kalimantan, suku Dayak, bukan. Jakarta. Ya, kota metropolitan kata mereka. Masih banyak orang-orang jahil seperti ini gitu loh. Makanya kalau kita ajarkan hal-hal ini di khutbah Jumat, di kajian-kajian tentang tauhid, tentang syirik, ini sangat relevan, kompatibel dengan masyarakat kita, ikhwan. Belum banyak yang belum disembuhkan. Perlu kita hal-hal seperti ini diulang-ulang terus. Jangankan orang yang belum belajar, yang udah belajar seperti kita ini aja, insya Allah itu belum bisa memastikan diri selamat. Bagaimana esok hari nanti kita nggak tahu. Maka harus terus diingatkan, karena syaitan itu berusaha bagaimana cara supaya kita bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faminhum man yasjudu lil qabr wa minhum man yatlubu minhu kama yatlubu min Allah. Di antara rekan-rekan kita ini ada yang meminta kepada kubur seperti mintanya dia kepada Allah. Kekhusyuan hatinya itu loh. Ada. Sampai sungguh-sungguh safar jauh, ngabisin uang, ngabisin keringat dan tenaga demi bisa mencapai kepetilasan fulan dan meminta wasilah kepadanya. Padahal itu yang akan merugikan dia untuk akhiratnya. Ya Allah, kesian. Kemudian sampai ada yang bilang, kata Ibnu Taimiyah, dan ini bukan khayalan beliau. Sampai ada yang bilang, "Ighfirli, irhamni." Wahai sahibul maqbarah, ampuni saya, rahmati saya. Kalau di kita mungkin bukan ampuni, rahmati mungkin. Minta rezeki, minta kelancaran dan keberkahan rezeki. Sama ini syirik besar ini seperti ini. Berbahaya banget ini, ya. Ya kita sekarang ngapain terus? Apakah kita langsung ya udah mereka semua kafir semua? Sebentar. Kita ajarkan orang-orang. Kita sentuh kalbu mereka supaya faham akan hal-hal seperti ini. Ya, di antara cara dengan kajian ini. Maka mohon maaf kalau misalnya mungkin ada beberapa jemaah yang mungkin masih atau pernah melakukan hal-hal seperti itu dan qadarullah mungkin agak panas kalbunya mendengar kajian ini. Saya minta maaf. Ya, kita tidak bermaksud di sini untuk memanaskan kalbu siapapun, ikhwan. Kita di sini untuk menyampaikan apa yang benar dan hidayah supaya selamat. Capek kita kerja, capek kita ibadah, nafkahin anak istri, ibadah 5 waktu di masjid, minta sama Allah, tapi ujung-ujungnya syirik besar. Enggak diterima sama Allah ibadahnya. Aina asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maksudnya syirik besar, hangus semua amalan dari remaja baligh, awal baligh kita sampai sekarang hangus gimana? Habis, capek. Maka janganlah yang letih ini disia-siakan. Supaya tidak sia-sia belajar, jemaah sekalian. Mumpung nyawa masih dikandung raga, masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan kesehatan untuk kita tahu akan bab-bab ini. Kalau ternyata dulu kita seperti ini, istighfar, taubat pada Allah, minta tolong sama Allah agar dijauhkan dari seperti itu. Di antara doa yang saya wasiatkan untuk sering ditunaikan seharian adalah doa iftitah di antaranya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad das. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Itu doa. Hafalkan jemaah sekalian. Kita kan biasanya doanya apa? Kalau doa iftitah satu ragam itu tok. Tanawwu', cari yang lain yang sesuai sunnah. Bagus doanya. Ya Allah, jauhkanlah diri saya, antar diri saya dan antar dosa-dosa saya seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Artinya, ya Allah, mustahilkan saya melakukan dosa itu lagi, gitu. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada sedikit ayat, tapi kita cukupkan sampai sini aja. Insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan membahas tentang hukum meminta diruqyah insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.